Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 22 Juni 2025. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup dan beribadah, kita harus bersyukur sungguh-sungguh kepada Tuhan yang Maha Baik, sabar dan setia. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan yang Maha Baik dan berkuasa. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, panjang umur, diberkati Tuhan dengan apa yang saudara kerjakan, sehingga hidup saudara bisa jadi berkat demi kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari Kisah Para Rasul 10 mengenai kehidupan Petrus yang dipimpin Roh Kudus. Mari kita berdoa, bersyukur, memohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus baik, sabar, setia. Maka kami masih hidup sampai hari ini dan menikmati pertolongan Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama. Mohon Tuhan mengampuni, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami dapat hidup dipimpin Roh Kudus, mampu melakukan kehendak Tuhan lebih hari lebih benar. Bapa, kami buka hati kami dan mohon berkat Tuhan waktu kami mempelajari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10. Seperti Tuhan memimpin hidup Petrus dengan Roh Kudus, kami pun rindu dipimpin Roh Kudus sehingga menghasilkan buah pertobatan dan jiwa-jiwa hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita buka Kisah Para Rasul 10 dari Alkitab kita sambil kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dari Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4
binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" jawab Kornelius. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran
berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, orang Israel termasuk Rasul Petrus menganggap bahwa hanya mereka bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Hanya mereka yang merupakan biji mata kesayangan Tuhan. Sehingga hanya mereka yang berhak dan layak diselamatkan oleh Tuhan. Ternyata ini pendapat atau opini yang salah besar. Sebab Yohanes 3 ayat 16 mengajarkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 10 mengenai Cornelius, seorang perwira Italia, bangsa penjajah, tapi dia hidup saleh. Ia serta seisi rumahnya hidup takut akan Tuhan, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi yang miskin saat itu, dan senantiasa punya waktu-waktu doa yang intens, yang disiplin dengan Tuhan, luar biasa. Tetapi saudara, Alkitab mengajarkan kita, keselamatan itu anugerah Tuhan, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan kesalehan. Kesalehan manusia di dalam Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun
dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Cornelius memang orang baik, ya. Bahkan ia dikenal baik oleh banyak orang dan Tuhan melihat itu. Tetapi ia belum percaya kepada Yesus Kristus. Padahal Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepadanya, dalam hal ini Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Tuhan Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup, sirotol mustaqim. Jalan kebenaran dan hidup satu-satunya. Kebaikan, kesalehan, dermawan itu tidak cukup untuk syarat masuk surga. Karena masuk surga itu harus benar-benar kudus, suci. Siapa manusia ini yang benar-benar kudus dan suci? Semua hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan hikmat dan kehendak Tuhan. Keselamatan itu anugerah terbesar soal dunia dan akhirat. Hidup itu memang anugerah Tuhan, tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi keselamatan adalah kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Saudara, Tuhan melihat Cornelius ini baik, saleh, dan dia berkenan di hati Tuhan untuk Tuhan memberikan kesempatan dan anugerah keselamatan. Sekali lagi, keselamatan itu anugerah Tuhan. Diberikan Tuhan bagi orang-orang yang mendapat kesempatan. Anugerah, berkenan di hati Tuhan. Sebab itu hargai sungguh-sungguh anugerah keselamatan, jangan tukar dengan apapun. Jadi Cornelius dilihat Tuhan, dia saleh, dia ada kerinduan akan Tuhan, tapi dia belum mengerti jalan kebenaran dan hidup yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga Tuhan mengirim malaikatnya untuk berbicara padanya melalui penglihatan waktu dia berdoa sore hari. Dan Tuhan mengirim Petrus untuk menginjili Cornelius dan komunitasnya. Jadi perbuatan baik bukan jaminan beroleh keselamatan. Keselamatan hanya tersedia bagi orang yang sungguh-sungguh dapat anugerah Tuhan. Ya, waktu orang haus, rindu, lapar akan Tuhan yang benar. Dan kisah para rasul 10 ini adalah awal sejarah penginjilan kepada semua bangsa di dunia, bukan hanya eksklusif orang Yahudi. Kerinduan Tuhan agar semua orang di seluruh dunia boleh percaya kepadanya, ya, dan diselamatkan. Saudara, kita perlu melatih kepekaan terhadap petunjuk-petunjuk Tuhan, terhadap isi hati Tuhan. Ya. Umat pilihan Tuhan itu bukan eksklusif hanya suku tertentu, bangsa tertentu secara politis. Tapi yang dimaksud adalah secara rohani, yaitu setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji untuk mengutus Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang bertugas menolong, menyertai murid-murid Tuhan Yesus senantiasa. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tidak dikenal oleh orang-orang duniawi, tetapi para murid-murid Tuhan Yesus akan mengenal dan menerimanya. Karena Roh Kudus akan berdiam dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus mengajar murid-murid Tuhan Yesus melakukan kehendak Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus tahu benar, paham akan keterbatasan, kelemahan murid-muridnya untuk bisa hidup sesuai kehendaknya. Sebab itu Roh Kudus diutus bertugas menjadi penolong, penghibur, pembela, pengajar, penasehat, pendoa murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 26 mencatat, saudara, Yesus berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kisah Para Rasul 10 ini, amin, bahwa Roh Kudus mengajar Rasul Petrus tentang apa kehendak Tuhan, mengingatkan dia apa amanat agung, memberi dia keberanian untuk melakukannya. Walaupun saat itu banyak orang belum mengerti, dan di dalam Kisah Para Rasul 11 murid-murid lain komplain dan dia harus mempertanggungjawabkan. Untuk bisa melakukan firman Tuhan dengan benar, untuk konsisten dan setia, kita semua perlu Roh Kudus. Dan Roh Kudus tercurah bukan hanya kepada para rasul, bukan hanya kepada murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta, tetapi sampai dengan hari ini Roh Kudus tercurah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan sungguh-sungguh bersedia menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Itu proses, saudara. Untuk menjadi murid Yesus yang sejati harus dengar-dengaran dan taat melakukan firman Tuhan. Jadi janji firman Tuhan di dalam Joel 2 ayat 28, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai di 18 digenapi bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda akan bernubuat, akan diberi mimpi, akan diberi penglihatan. Tujuannya apa? Supaya banyak orang percaya dan berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Tujuannya itu bukan tujuan yang lain untuk keuntungan diri sendiri, bukan. Orang dipenuhi Roh Kudus untuk mampu melakukan firman Tuhan, untuk mampu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, untuk mampu melakukan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan, menghasilkan buah sesuai pertobatan. Ingat firman Tuhan, jalankan amanat agung agar banyak orang boleh diselamatkan. Jadi orang dipenuhi Roh Kudus bukan tujuannya untuk kepentingan diri sendiri, untuk sok-sokan, untuk yang lain. Oh tidak. Mari kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita untuk berjuang sendirian di dunia yang susah, sulit, dan gelap ini. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya terjebak dalam kesalahan-kesalahan, kepalsuan-kepalsuan. Roh Kudus menjaga, terus menolong, terus menyertai, terus mengubahkan, memproses, sehingga orang percaya tambah hari tambah menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang taat dan setia sampai kita memperoleh mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 mencatat, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Untuk bisa tahan uji, menghadapi banyak pencobaan, untuk bisa senantiasa mengasihi Tuhan, kita semua perlu Roh Kudus. Sebab itu sungguh berdoa, minta tiap hari dipimpin Roh Kudus, setia memuji menyembah Tuhan, atur waktu, mendisiplin waktu mencari Tuhan dalam pujian penyembahan, dalam berdoa, dalam membaca firman, dalam melakukan firman, dalam memberitakan Injil. Minta keberanian dan kesempatan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10b. Setia melakukan kehendak Tuhan. Aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Baiklah saudara, jadi hargai sungguh-sungguh anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan. Jangan ditukar dengan apapun atau karena apapun. Mari bersemangat memberitakan Injil setiap hari. Minta keberanian dan kesempatan dari Tuhan agar banyak orang kenal dan percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Minta kreativitas sehingga kita dimampukan Tuhan bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Selalu minta dipimpin, dikuasai Roh Kudus
agar mampu menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus, yaitu orang yang mengerti dan melaksanakan kehendak Tuhan setiap hari sampai selesai. Mahkota kehidupan tersedia bagi orang-orang yang sungguh hidup mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar firman Tuhan mengenai hidup Petrus yang dipimpin Roh Kudus. Kami pun rindu dipimpin Roh Kudus. Tolong kami setiap hari. Tolong kami berdiri teguh, tidak goyah. Tolong kami setiap hari untuk sungguh-sungguh menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Tolong kami setiap hari untuk kuat bertahan melalui pencobaan, tahan uji, melakukan kehendak Tuhan, setia sampai mati. Tuhan, tolong kami. Masalah-masalah kami Tuhan tahu, kami menyerahkan kepada Tuhan dan mohon pertolongan, solusi, hikmat, akal budi, dan jalan keluar. Tuhan, kami menyerahkan dan mohon berkat Tuhan juga buat anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga besar kami dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk para remaja dan pemuda. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk para wanita dan pria dari yang paling muda sampai yang paling senior, supaya kami sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus setiap hari, sehingga kami tambah mengerti kehendak-Mu dan mampu melakukannya. Mari kita angkat tangan kita, sungguh dengan iman, mohon berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal menguasai roh jiwa tubuh kita. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Masalah kita Tuhan tahu dan akan memberi kekuatan dan jalan keluar. Persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus membuat karakter kita tambah serupa dengan Tuhan. Penyertaan Allah Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan. Hari lepas hari kita akan mengalami kasih karunia, lepas kasih karunia. Dengan iman percaya sungguh, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.